Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari tugas kami yang berjudul Teori Psikoanalisa oleh Sigmund Freud. Kelompok 1 yang disusun oleh saya sendiri, Sarifah, dengan nomor NIM 2106200001, Vira Zulfa Fitriani dengan nomor NIM 2106200002, Indriani dengan nomor NIM 2106200003, Siti Sastia dengan nomor NIM 2106200004, dan Mawardatul Husna dengan nomor NIM 2106200005. Baiklah, langsung saja kita memasuki pengertian dari teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Teori ini juga menjadi salah satu teori yang paling komprehensif di antara teori kepribadian lainnya. Next, struktur kepribadian. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkatan kesadaran, yakni yang pertama adalah sadar atau conscious, yang kedua adalah prasadar atau preconscious, dan yang ketiga adalah tak sadar atau unconscious. Pada tahun 1923, Freud mengenalkan 3 model struktural yang lain, yakni id, ego, dan superego. Struktural baru ini tidak menggantikan dengan struktur lama, tetapi hanya untuk menyempurnakannya saja, terutama dalam fungsi dan tujuannya. 6 elemen pendukung struktur kepribadian ini adalah sebagai berikut. 1. Sadar atau conscience. Tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Menurut Freud, hanya sebagian kecil saja dari kehidupan mental, pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan yang masuk ke dalam kesadaran. 2. Prasadar atau pre-conscious. Disebut juga ingatan siap atau available memory, yakni tingkat kesadarannya yang menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar. 3. Tak sadar atau unconscious. Menurut Freud merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Ketidaksadaran itu berisi insting, impuls, dan drives yang dibawa sejak lahir. Yang pertama ada ID. ID sendiri adalah sistem kepribadian yang asli dibawa sejak lahir. ID hanya mampu membayangkan sesuatu tanpa mampu membedakan khayalan itu dengan kenyataan. Selanjutnya ada ego. Ego berkembang dari ID agar orang mampu menangani realita, sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita. Dan yang terakhir ada superego. Superego adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik sebagai lawan dari prinsip keputusan dan ego. Dinamika kepribadian. Menurut Freud, dinamika kepribadian itu adalah bagaimana energi psikis didistribusikan dan dipergunakan oleh DSIS atau ID, DSICH atau ego, dan DSUBER-ICH atau superego. Mekanisme pertahanan ego menurut Freud. Yang pertama, identification atau identifikasi. Identifikasi merupakan cara orang dapat memperoleh kembali suatu objek yang telah hilang. Biasanya, identifikasi dipakai untuk mengatasi rasa takut. Melalui identifikasi, orang memperoleh informasi baru dengan mencocokkan khayalan mental dan kenyataan. Yang kedua, displacement atau pemindahan. Displacement ini adalah objek katestik asli yang dipilih oleh insting tidak dapat dicapai karena adanya rintangan dari luar maupun dari dalam. Yang ketiga, repression atau represi. Represi adalah proses ego memakai kekuatan antikatesis untuk menekan segala sesuatu, seperti ide, insting, ingatan, dan pikiran, yang dapat menimbulkan kecemasan keluar dari kesadaran. Yang keempat ada fixation atau fiksasi, dan di sebelahnya juga ada regression atau regresi.
Fiksasi dan regresi ini sama, jadi pengertiannya adalah terhentinya perkembangan normal pada tahap perkembangan tertentu karena perkembangan lanjutannya sangat sukar, sehingga menimbulkan frustasi dan kecemasan yang terlalu kuat. Yang kelima, reaction information atau pembentukan reaksi. Pembentukan reaksi ini biasanya timbul masalah bagaimana membedakan ungkapan asli suatu impuls dengan ungkapan pengganti reaksi formasi. Biasanya reaksi formasi ditandai oleh sifat serba kelebihan, ekstrim, dan kompulsif. Yang terakhir atau yang keenam adalah projection atau proyeksi. Proyeksi ini memiliki kecemasan realistik, biasanya lebih mudah ditangani oleh ego dibandingkan kecemasan neurotik atau kecemasan normal. Perkembangan kepribadian. Freud membagi perkembangan kepribadian menjadi 3 tahap. 1. Tahap infantil, dimulai dari usia 0 sampai 5 tahun. 2. Tahap laten, usia 5 sampai 12 tahun. Pada tahap ini, dorongan seks cenderung bersifat laten atau tertekan. Yang ketiga, tahap genutal, usia 12 tahun ke atas. Tahap ini terjadi sejak individu memasuki pubertas, dan selanjutnya pada masa ini individu telah mengalami kematangan pada organ reproduksi. Aplikasi teori psikoanalisis. Karena aplikasi psikoanalisis cukup bervariasi, yang terpenting di antaranya adalah aplikasi di bidang psikopatologi, psikoterapi, psikosomatis, pengasuh anak, dan masih banyak lagi. Psikopatologi. Psikoanalisis memahami psikopatologi sebagai masalah perkembangan akibat gangguan semasa melewati tahap-tahap psikoseksual. Berikut dinamika jiwa menurut psikoanalisis pada beberapa jenis psikopatologi, yaitu 1. Histeria. Histeria adalah kelumpuhan tanpa sebab-sebab fisik. 2. Fobia. Fobia adalah ketakutan yang sangat dan tidak pada tempatnya. Yang ketiga adalah obsesi. Obsesi mempunyai tema yang sangat bervariasi yang dilatar belakangi oleh konflik seksual pada fase anal. Yang keempat adalah depresi. Depresi adalah perasaan tidak mampu dan merasa bertanggung jawab terhadap semua kejadian buruk. Dan yang terakhir adalah ketagihan. Freud menganggap adiksi menjadi salah satu insting mati. Aplikasi psikoanalisis yang terpenting adalah psikoterapi. Psikosomatis. Psikosomatis berasal dari kata psis yang berarti fisik dan soma yang berarti tubuh. Psikosomatis atau psikosomatik adalah istilah yang mengacu pada keluhan gejala fisik yang muncul akibat pikiran dan emosi yang dirasakan seseorang. Psikosomatis adalah patologi organik yang diawali atau kemudian gejalanya diperberat oleh stimulasi lingkungan. Patologi gangguan alergi, eksim, asma, diare yang psikosomatis ketika diobati memakai medikokimia dapat sembuh, namun tidak sempurna. Dan untuk pengobatan yang permanen harus melakukan psikoterapi. Pengasuh anak. Perkembangan masa kecil merupakan fondasi kepribadian umumnya. Diterima dengan berbagai variasi, paling tidak psikoanalisis mendorong orang tua untuk menghindari kemungkinan terjadi frustasi pada bayinya atau anaknya. Jangan ada frustasi maupun konflik agar terhindar dari patologi psikis. Kesimpulannya, teori psikoanalisa Freud menjadi paradigma psikologi kepribadian, dan harapan psikoanalisis dalam terapi jiwa jadi primadona sampai sekarang. Psikoanalisis suatu biasa, tidak disadari atau di luar kesadaran, dan diwarnai oleh emosi. Pendiri teori ini adalah Sigmund Freud. Sekian presentasi dari kami, semoga dapat bermanfaat dan mengedukasi teman-teman sekalian. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.